Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga para siswa dan keluarga diberikan kesehatan dan masih tetap semangat untuk menuntut ilmu ya, walaupun dengan berbagai macam cara kita bisa melakukan. Baiklah para siswa sekalian, selanjutnya untuk materi dalam mata pelajaran seni budaya ini kita akan membahas tentang menyanyikan lagu solo, bernyanyi lagu solo. Nah, jadi solo itu tunggal ya. Nah, suara bagus ataupun juga suara menarik dan juga suara yang indah itu adalah dambaan setiap manusia yang suka bernyanyi tentunya ya. Jadi suara bagus ini ya memang selain takdir ataupun juga selain anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebuah potensi yang dimiliki oleh kita. Banyak orang yang mendambakan khususnya penyanyi suaranya bagus. Nah, di sini untuk menyanyi solo ini adalah salah satu bentuk profesi ataupun kegiatan, dan selain hobi memang ini bisa dijadikan sebuah lahan ataupun profesi pencarian penghasilan bagi yang bersangkutan, baik itu mau membuat cover lagu ataupun juga band lagu ataupun juga yang lainnya lah ya. Jadi untuk zaman sekarang ini banyak yang kita lihat di YouTube ataupun di konten-konten media sosial yang lainnya, bahwa media adalah salah satu bentuk alat publikasi bagi orang-orang yang memiliki potensi ya, baik ya. Itu salah satunya kita yang akan bahas adalah bernyanyi. Nah, bernyanyi solo ini sendiri sebetulnya ditekankan kepada seseorang ya, jadi tidak menekankan kepada grup band ataupun juga personil yang lainnya. Justru bernyanyi solo ini adalah benar-benar ditekankan kepada seseorang yang bernyanyinya. Jadi dari kualitas ataupun juga materi yang dimiliki oleh si seseorang tersebut memang harus bagus ya. Jadi mengedepankan objeknya dia sendiri gitu ya. Nah, selain itu dari bernyanyi solo itu sendiri harus memiliki materi yang cukup lumayan ya. Maksud materi ini apa ya? Jadi materi vokal solo ini benar-benar harus kita pahami, khususnya bagi para penyanyi solo ya. Nah, di sini ada beberapa warna suara yang ada di dalam diri seseorang untuk kategori dia itu memiliki tingkatan suaranya di mana. Nah, di sini ada yang dihasilkan suara dari seseorang itu, kalau misalkan kita klasifikasikan dari anak-anak usia di bawah 10 tahun lah ya. Nah, dia memiliki ciri khas nada yang tinggi dan rendah ya. Ada nadanya yang rendah dan nadanya tinggi, masih belum memiliki warna suaranya. Warna suara sudah, maksudnya warna suara lebih kemana, ke sopran, ke alto, ke bass, ke tenornya itu masih belum ada. Jadi di wilayah anak-anak itu sendiri suara itu masih terkategori antara tinggi dan rendahnya ya. Itu suara anak. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke dewasa ataupun remaja, suara sudah mulai muncul dari timbre ataupun warnanya. Contoh misalkan di suara perempuan, suara wanita itu terdiri dari 3 warna. Yang pertama, suara tinggi perempuan itu istilahnya adalah sopran. Untuk suara rendahnya perempuan itu adalah alto, dan untuk suara
tengah-tengah ya antara sopran dan alto, itu namanya mezzo sopran. Nah, untuk laki-laki ada yang namanya suara tinggi buat laki-laki adalah suara tenor. Nah, kemudian suara rendah buat laki-laki adalah suara bass. Dan kalau misalkan suara yang sedang-sedang saja antara tenor dan bass, itu namanya bariton. Nah, ini istilah dalam sebuah warna ataupun timbre warna suara. Jadi masing-masing ya kita lah gitu ya, kalian semuanya masing-masing memiliki warna suara. Nah, jadi kalau yang tidak memiliki warna suara ada nggak? Ada. Itu yang namanya buta nada. Ya, istilahnya buta nada. Jadi buta nada, buta itu bukan hanya di penglihatan ataupun tuna rungu, tuna wicara ataupun, nah di nada pun ada ya, tuna nada ya, istilahnya ya buta nada. Buta nada itu seperti apa sih? Nah, buta nada ini adalah seseorang saat dia bernyanyi itu tidak masuk ke akord ataupun ke nada, masuk ke C nggak masuk, ke D nggak masuk, jadi suaranya berbeda ya, buta nada itu namanya. Nah, itu ya. Jadi dalam bernyanyi solo pun ada teknik-teknik ataupun materi-materi yang harus dipelajari oleh kita. Jadi kita di mana nih kelompoknya? Untuk perempuan di suara tinggi atau rendah, untuk laki-laki di suara tinggi atau rendah. Nah, ini adalah potensi yang nanti harus kita gali. Kalau misalkan kita merasa wah ini kuat nih nyampe nadanya ke C ataupun ke do tinggi ataupun sebaliknya ke do rendah ya. Baik, itu adalah dari pengertian tentang nyanyi solo ataupun vokal solo. Baiklah para siswa sekalian, untuk yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu solo. Nah, di sini ada dalam menyanyikan lagu solo ada yang dinamakan dengan teknik vokal. Seperti apa sih teknik vokal itu dan apa-apa saja sih yang termasuk dengan teknik vokal? Nah, di sini teknik vokal ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Nah, artikulasi ini adalah dalam pengucapan kata-kata. Jadi harus jelas, ya. Jadi dalam sebuah huruf vokal di situ modalnya ada A, I, U, E, O. Nah, ini artikulasi. Kenapa harus ada artikulasi? Agar pesan dari sebuah lagu itu sendiri ataupun juga dari lirik yang disampaikan oleh komposer, si pencipta lagu itu tersampaikan dan terfahami ya. Buktinya sekarang saat kalian mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh salah seorang artis misalkan, dan lagu itu memiliki kenangan, lirik-liriknya menyentuh hati sesuai dengan keadaan kalian, lagi galau, lagi gembira ataupun yang lain. Nah, ini karena si penyanyi ini memiliki teknik artikulasinya yang bagus, sehingga pesan ataupun dari lirik yang ada di dalam sebuah lagu itu sendiri tersampaikan dan terdengar oleh kita. Nah, jadi sehingga kita saat mendengarkannya itu ya sesuai dengan keadaan dan kejadian yang kita alami ya. Itu adalah artikulasi yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang penyanyi ya. Kemudian yang kedua adalah pernapasan. Nah, pernapasan di sini ada beberapa kategori pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, kalau pernapasan dada ini biasanya digunakan oleh para suara yang membutuhkan suara rendah seperti bass ataupun alto ya. Pokoknya tersuara yang sangat rendah ya. Jadi pernapasan dadanya itu harus juga nah itu ya. Jadi suara rendah menggunakan pernapasan dada. Pernapasan dada itu ya napasnya saat kita ada ambil simpan di dada. Jadi si suara itu bergetar dan suara nada rendahnya pun terdengar ya.
suara nada rendahnya pun nyampe ke bawah, yaitu menggunakan nafas dada. Nah kemudian ada juga nafas perut. Nafas perut ini yang biasanya digunakan oleh para penyanyi-penyanyi suara-suara yang tinggi, suara-suara yang melengking, ya. Karena suara perut ini ya memang sangat menekan untuk mengeluarkan suara yang sangat tinggi. Wah, pokoknya yang sangat tinggi. Nafasnya itu di perut, ya. Jadi pernapasan dada, pernapasan perut ini memang adalah sebuah teknik dalam bernyanyi solo ataupun vokal yang harus dimiliki oleh seorang penyanyi. Kenapa? Karena saat kita bernyanyi tanpa menyimpan menggunakan teknik pernafasan, kita nyanyi nggak bakalan benar. Kita nyanyi akan cepat lelah, kita nyanyi suaranya nggak stabil. Nah jadi sehingga pernafasan ini benar-benar harus kita miliki yang sangat kuat. Nah yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Nah diafragma ini adalah bentuk antara kesinambungan pernapasan dada dan perut, adanya di tengah-tengah. Nah diafragma ini digunakan untuk memberikan sebuah vokal ataupun juga sebuah suara yang sangat lama, panjang. Nah, para muazin ataupun juga para tilawah itu adalah dia sering sekali menggunakan pernapasan diafragma. Kenapa? Dia kuat untuk mengaji, itu dia kuat dengan dengan lantunan lagu yang dia nyanyikan, yang dia keluarkan saat dia membaca ayat suci Al-Quran. Dia kuat lama gitu, dengan berbagai macam lagu. Nah itu dia menggunakan pernapasan diafragma. Ngaji juga sama, ya, karena bentuk hal yang mengeluarkan suara vokal yang berlantunkan dengan sebuah nada, itu pernafasan itu ya wajib, ya. Kalau misalkan ingin menyuguhkan sebuah hasil yang maksimal dan indah dan bisa dinikmati oleh pendengarnya, ya. Nah yang selanjutnya selain pernapasan ada juga phrasing. Nah phrasing ini adalah penggalan kalimat. Nah penggalan kalimat itu seperti saat kita melirik sebuah lagu, ya, awas, penggalan-penggalannya itu harus jelas, jangan sampai mengandung salah arti, ya. Mencintaimu, nah mencintaimu itu harus kalau misalkan tidak jelas untuk penggalannya, bisa mengandung arti yang berbeda, bahkan arti yang akan yang tidak mengandung arti yang artinya, ataupun mengandung artinya tapi artinya salah gitu, ya. Penggalan ini phrasingnya harus benar-benar saat kita bernyanyi itu harus jelas, yaitu makanya diatur dengan nafas itu. Jangan sampai habis nafas kemudian penggalan kalimat ataupun penggalan kata belum selesai. Nah sehingga akan mengandung arti lain dari sebuah kalimat yang dinyanyikan. Itu ya phrasingnya. Dan kemudian sikap, ya, sikap badan. Kalau duduk ada sikap badan, ada yang berdiri gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan sedang latihan itu si dada itu ataupun si badan itu tegak. Jadi sehingga kita saat mengambil napas pun nah enak, ya. Jadi kalau misalkan gini kita bernyanyinya ya enak, ya. Jadi sikap badan pun itu benar-benar bisa mempengaruhi dari sebuah vokal yang kita keluarkan. Coba saat ini mungkin berbeda dengan teknik vokal yang bernyanyi solo, seperti lagu-lagu solo lah gitu, non band itu ya. Kalau band kan kenapa artis band seperti yang kita biasa lihat di konser-konser ya, jingkrak-jingkrakan, dia lari kemana, dia lari ke sini. Nah itu untuk mengekspresikan, makanya sehingga suaranya pun tidak stabil kan, ya walaupun stabil hanya keluarnya itu nadanya ya berbeda dengan nyanyi solo gitu, yang benar-benar
ditekankan kepada kemampuan si penyanyinya sendiri ya. Jadi sikap badan itu benar-benar menentukan dari hasil sebuah vokalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah resonansi. Nah, resonansi ini adalah sebuah diperlukan untuk memperindah suara. Jadi hanya selingan di dalam, biasanya lagu-lagu cover ya, biasanya lagu-lagu yang sudah merubah nadanya sendiri gitu ya, atau sebuah lagu yang sudah mengaransemen sendiri. Nah, contohnya misalkan yang resonansi itu menambahkan itu ya. Jadi ada lekukan untuk memperindah dari si lagu itu. Yang di lagu sebelumnya memang tidak ada, hanya untuk memperindah saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vibrato. Vibrato itu adalah vibrasi ya. Vibrasi itu adalah getaran suara ataupun gelombang suara, biasanya di akhir kalimat ya, ataupun juga di pertengahan juga, ataupun di awal juga bisa ya. Jadi untuk memperindah saja. Jadi ada gelombang gitu ya. Nah, sebetulnya vibrato ini ataupun vibrasi ini akan muncul dengan sendirinya saat kita menggunakan teknik vokal, ataupun juga saat kita mengeluarkan vokalnya dengan baik dan benar. Nah, sehingga vibrasi pun akan keluar secara otomatis. Jadi tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat. Kalau misalkan dibuat-buat itu jelek kedengarannya. Nah, itu dibuat-buat ya, jadi nggak enakin gitu, nggak kedengarannya, itu nggak enak, vibrasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah intonasi. Nah, intonasi ini adalah tinggi rendahnya dari sebuah nada yang tercapai oleh seseorang, oleh si penyanyi ya. Nah, itu intonasinya. Intonasinya yang jelas. Ini nada itu harusnya rendah, tapi nggak nyampe ya. Jadi intonasi itu diperlukan. Yang terakhir adalah improvisasi. Nah, improvisasi ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, khususnya si penyanyi ini, untuk merubah sebuah nada, tapi tidak menghilangkan dari nada yang aslinya ya. Jadi misalkan kita akan bernyanyi improvisasi dalam bernyanyi lagu Balonku Ada 5. Misalkan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, itu improvisasi dari sebuah lagu, tapi kita tidak akan mengubah lirik, mengubah nada gitu kan. Jadi bebas. Improvisasi itu memang diserahkan kepada si penyanyi dari sesuai dengan kemampuan ataupun karakter suara yang dimiliki oleh si penyanyi itu sendiri ya. Itu adalah sebuah teknik vokal untuk bernyanyi solo. Para siswa sekalian, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu unisono. Nah, unisono ini apa artinya sih? Uni itu artinya satu, sono itu adalah suara, berarti mengandung arti adalah satu suara. Nah, biasanya unisono ini biasanya yang digunakan oleh para kelompok paduan suara ya. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa ada timbre, warna suara itu pengelompokan dari jenis vokal ataupun yang dimiliki oleh seseorang, sopran, alto, bariton, tenor ya. Nah, itu adalah kesatuan. Kalau unisono ini kita bernyanyi satu suara. Nah, unisono sendiri di sini adalah harus memiliki ketepatan ataupun membidik sebuah nada, yaitu namanya, biasanya istilah kita adalah pitch control. Nah, pitch control itu harus benar-benar tepat. Nadanya itu dalam bernyanyi bersama itu. Jadi jangan ada yang berbeda-beda. Kalau nyanyi berbeda-beda nantinya itu bukan unisono ya. Jadi unisana ya. Jadi unisono ini adalah salah satu bentuk kelompok grup dalam bernyanyi ya, dalam bervokal
khususnya ya, seperti paduan suara. Jadi pitch controlnya benar-benar harus bisa terkontrol dengan nada suara dengan yang lainnya, antara suara sama semuanya gitu ya. Jadi tidak berbeda-beda suaranya ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam sebuah unisono ini memiliki harus memiliki interpretasi dari lagu itu sendiri. Nah, interpretasi ini apa sih? Menafsirkan maksud dan tujuan lagu. Lagu ini memang diciptakan ataupun dinyanyikan untuk apa? Seperti biasanya lagu kalau paduan suara itu kan biasanya lagu-lagu yang lagu-lagu daerah ataupun lagu-lagu nasional lah, identiknya ya, yang benar-benar memiliki tujuan misalkan untuk memeriahkan, seperti sekarang ini memeriahkan hari kemerdekaan kita. Jadi suaranya itu benar-benar memiliki interpretasi yang tujuannya itu yang dimaksud ya. Kemudian pengetahuan luas sehingga lagu ini sesuai dengan tuntunan ini sesuai dengan maksud dan tujuannya dari apa yang kita nyanyikan, apa yang kita keluarkan dari vokal yang kita nyanyikan, itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, sehingga tujuannya akan tersampaikan baik bagi pendengar ataupun juga bagi penyanyinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penjiwaan lagu. Nah, penjiwaan ini memang sangat susah ataupun sulit ya. Gampang-gampang susah sebetulnya untuk penjiwaan ini. Nah, di penjiwaan ini ada istilah dengan yang namanya ritme ataupun irama. Irama itu betul-betul kita bisa mengalirkan dalam sebuah mengalirkan lagu dalam sebuah nada. Jadi iramanya itu benar-benar harus mengalir sesuai dengan lirik yang kita nyanyikan. Apalagi kalau misalkan kita didukung dengan sebuah musiknya musik yang benar-benar mendukung dari vokal yang kita nyanyikan. Jadi harus benar-benar menghayati dari isi lirik didukung dengan musik itu sendiri. Jika lagunya lagu sedih, berarti otomatis penghayatannya pun, penjiwaannya pun kita harus bisa mengikuti dari lirik yang kita ucapkan. Tentunya dengan musik yang kita dengarkan. Nah, sehingga ritme ataupun irama itu bisa mengalir secara sendirinya. Ya. Nah, kalau zaman dulu nih seperti inilah Iis Dahlia. Iis Dahlia ini adalah seorang penyanyi dangdut. Dia itu kalau misalkan bernyanyi itu bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Saking dia menjiwai dari sebuah isi lirik itu sendiri. Ya, dengan aluran musik yang dia laraskan dengan sebuah vokal yang dia keluarkan. Nah, sehingga ritme ataupun irama sendiri akan mengalir sesuai dengan yang diharapkan oleh si penyanyi, juga bisa dinikmati oleh si pendengarnya. Nah, yang kedua adalah birama. Birama ini adalah sebuah ketukan. Ya, ketukan ini harus tepat. Ya, dalam sebuah bernyanyi unisono ini, saat nanti ada yang tidak tepat, itu nanti akan kedengarannya jelek, sehingga tidak pas suara yang dikeluarkan oleh satu sama lainnya itu. Kalau berbeda, satu misalkan hitungan 4/4, nada seperti ini terus, tidak berubah-ubah dari awal sampai akhir. Hitungan 2/3, ya. Jadi ketukan birama ini akan menentukan keseragaman dari penampilan dalam sebuah bernyanyi unisono ya. Nah, jadi itulah para siswa sekalian, dalam materi olah vokal, materi bernyanyi bersama unisono ataupun juga teknik vokal itu benar-benar sangat diperhatikan oleh yang harus diperhatikan oleh seorang penyanyi, sehingga apa yang nanti si penyanyi itu jika sudah menguasai dari materi ataupun teori tentang teknik vokal ini, insya Allah suara pun akan mengikuti ya. Seperti itu ya para siswa sekalian.
Mudah-mudahan untuk materi tentang teknik vokal ini kalian bisa menyimaknya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat dan tetap semangat ya. Salam sehat dari Papa untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.